Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Teknologi Pembelajaran, Pendidikan Sejarah Angkatan 2019, yang beranggotakan Muhammad Miftah Nur Amin, NIM 62, Rahma Chandrawati, NIM 70, Victor Antonio, NIM 77, Wiki Rahayu, NIM 80, dan Winda Nur Cahyaningrum, NIM 81. Pembelajaran sejarah selalu akrab dengan problematika yang membosankan. Hal tersebut tentu akan berdampak pada tidak maksimalnya proses pembelajaran, sehingga nilai yang ada dalam pembelajaran yang ingin disampaikan kepada peserta didik akhirnya tidak dapat tersampaikan. Salah satu yang menjadi pemicu adalah kurang adaptifnya pembelajaran sejarah dengan perkembangan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dipandang perlu untuk ditemukannya suatu penyelesaian yang memiliki sifat kebaharuan. Di era digitalisasi seperti sekarang, salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan mengelaborasikan teknologi dengan pembelajaran, salah satunya dalam bentuk gamifikasi. Kelompok kami memilih metode ini dikarenakan kami anggap paling relevan dan paling terbaharukan. Sebab, game menjadi satu hal yang akrab dalam diri peserta didik yang merupakan generasi Z. Kami merancang sebuah game yang bertajuk Prehistory Era Game, di mana game ini terfokus pada materi praaksara. Kami memilih fokus pada hal tersebut sebab materi praaksara menjadi salah satu materi yang sulit dipahami oleh peserta didik. Sehingga harapannya dengan adanya game ini dapat mempermudah peserta didik untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka khususnya pada materi praaksara. Dalam membuat prototipe game ini, kelompok kami melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, tahap analisis, di mana kami mengambil data dari skripsi milik Mia Nurvitasari yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching Learning dengan Media Visualisasi Museum Purbakala Sangiran untuk meningkatkan kesadaran sejarah dan hasil belajar sejarah peserta didik kelas 10 IPS 3 di SMAN 1 Gemolong tahun pelajaran 2019-2020. Permasalahan yang kami analisis dalam skripsi tersebut adalah kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan, di mana pembelajaran sejarah berjalan dengan membosankan dan monoton, sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya antusias dari peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang masih bersifat teacher center atau terfokus kepada guru dan rendahnya inovasi guru dalam proses pembelajaran. Dan tidak hanya itu, media yang digunakan guru juga terbatas pada PowerPoint saja, sehingga dibutuhkan media lainnya untuk penunjang pembelajaran. Harapannya dengan diterapkannya gamifikasi dalam pembelajaran, kondisi yang ada dalam pembelajaran menjadi menyenangkan dan bervariatif, sehingga peserta didik akhirnya antusias dalam mengikuti pembelajaran. Tahap analisis lainnya dapat dilihat dalam laporan prototipe. Tahap perancangan atau desain. Di dalam kegiatan ini, kelompok kami membahas mengenai tujuan pembelajaran, dasar teoritik, draft awal, dan desain brief. Kami juga menetapkan pembagian tugas untuk masing-masing anggota kelompok. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan akan lebih memahami mengenai materi masa praaksara. Yang kedua, peserta didik diharapkan akan lebih termotivasi dalam belajar sejarah. Kemudian dasar teoritik dalam tahap ini yakni gamifikasi. Kami menggunakan jenis role playing game. Peserta didik bermain untuk membantu manusia purba menemukan peninggalan kebudayaan. Kemudian kelompok kami membuat draft awal berupa game sederhana mengenai materi masa praaksara. Disajikan beberapa hasil kebudayaan yang berserakan. Kemudian tahap pengembangan. Kelompok kami mengembangkan desain brief awal yang sudah kami buat ke dalam bentuk UI atau user interface. Dalam tahap ini baru sebagian UI yang sudah selesai. Bagian title page terdapat dua pilihan yakni play dan menu. Sense 2, pada tampilan ini muncul menu pilihan zaman. Sense 3, terdapat beberapa level dalam satu zaman. Setiap level akan dikerjakan secara runtut. Sense 4, 5, siswa diminta untuk menarik gambar sesuai dengan nama benda. Sense 6, mengarahkan siswa untuk kembali ke menu dan memilih zaman yang lain. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Dalam tahap ini, setidaknya 3 kegiatan telah kami lakukan. Yang pertama adalah kami telah menyelesaikan desain user interface dari produk game yang akan kami kembangkan. Selanjutnya kami juga telah melakukan validasi ahli, yaitu dengan cara mengirimkan hasil desain yang sudah jadi kepada Bapak dosen melalui Google Classroom untuk dinilai dan juga diberi masukan. Selanjutnya yang ketiga adalah kami juga telah melakukan peer review, yaitu kami meminta saran dan masukan kepada kelompok 3 untuk menilai dan memberi kritik dan saran terhadap
produk yang akan kami kembangkan. Nah, dari kegiatan validasi ahli maupun preview yang sudah kami lakukan, setidaknya kami mendapat beberapa saran nih untuk pengembangan produk game kami. Saran yang pertama adalah mengenai tambahan peraturan yang seharusnya ada di dalam game begitu, agar peserta didik yang akan menjalankan game itu dapat dengan mudah mengerti maksud dari game tersebut, seperti itu. Yang kedua adalah sederhanaan dalam bahasa begitu, agar yaitu tadi peserta didik dapat memahami game yang kami buat dengan mudah, seperti itu. Nah, dari hasil implementasi tadi, kemudian kami melanjutkan ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap terakhir adalah tahap evaluasi. Nah, di tahap ini kami menyempurnakan desain user interface dari produk kami begitu. Tentunya penyempurnaan ini juga berdasarkan dari masukan dari Bapak dosen maupun dari teman-teman kami dari kelompok 3. Seperti itu. Akhirnya kami berhasil membuat satu desain final dari produk yang akan kami kembangkan, yaitu berupa game bertajuk Prehistoric Era. Prehistoric Era merupakan game yang dikembangkan untuk membuat pembelajaran sejarah lebih menarik, terkhususkan pada materi masa praaksara di Indonesia. Game ini terdiri dari beberapa stage yang mana diambil dari masa-masa dari zaman praaksara yang diambil dari bahan peninggalan dari masa tersebut. Ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan juga zaman logam. Setiap stage terdiri dari 1 sampai 2 level, di mana pada setiap level pemain harus mencocokkan antara nama dan juga gambar dari peninggalan-peninggalan yang ada. Terkecuali untuk salah satu level di Paleolitikum, yang mana ada satu level di mana pemain harus mencocokkan antara gambar dan juga pengelompokan kebudayaan yang ada pada masa tersebut, yaitu kebudayaan Ngandong dan juga kebudayaan Pacitan. Untuk masuk ke stage berikutnya, pemain haruslah menyelesaikan stage sebelumnya. Jadi, untuk memasuki stage Mesolitikum, pemain harus menyelesaikan Paleolitikum terlebih dahulu. Di bagian menu terdapat pilihan menu main dan juga terdapat pengaturan yang mana pemain dapat mengatur dari permainan seperti suara, bahasa, dan lain-lain. Di setiap level setelah selesai akan ada ucapan selamat dan juga ada pilihan untuk kembali ke menu untuk memilih stage selanjutnya. Untuk analisis SWOT dari game Prehistoric Era ini, yang pertama, strength atau kekuatan sesuai dengan penerapan teknologi dalam pembelajaran, menarik perhatian peserta didik, mudah digunakan untuk peserta didik SMP atau SMA. Tantangan yang ada dapat meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai materi praaksara. Bahasa petunjuk dalam game mudah dipahami, mudah diakses dan tersedia di Play Store atau App Store yang dapat dimainkan secara luring atau luar jaringan. Game ini dapat dikembangkan secara berkala. Untuk weakness atau kelemahan, game ini berbasis individu sehingga kurang bisa melatih kemampuan kerja bersama peserta didik. Materi terbatas pada hasil kebudayaan pada masa praaksara. Game yang disajikan terlalu sederhana dan kurang menantang. Opportunities atau kesempatan, penggunaan game digital masih jarang digunakan saat pembelajaran di sekolah. Peserta didik yang merupakan Gen Z sudah akrab dengan teknologi, terutama teknologi game. Untuk trait atau tantangan, terdapat tenaga pendidik yang kurang bisa beradaptasi dengan teknologi, rawan terjadinya ketidakfokusan peserta didik karena penggunaan gadget. Telah banyak berkembang jenis game lain yang berbasis edukatif maupun tidak, belum bisa diterapkan dalam semua kawasan Indonesia, terutama daerah 3T, yaitu tertinggal, terpencil, dan terluar, yang kurang dalam sarana prasarana berupa gadget maupun internet untuk mengunduh permainan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pengembangan teknologi pembelajaran berupa gamifikasi Prehistoric Era. Bila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.